Saya diambil dari rumah saya, rumah kontrakan ya di Klender waktu itu dibawa ke beberapa pos militer dan mata saya masih dibuka. Setelah itu diinterogasi kira-kira setengah jam, saya dibawa ke Kodim Jakarta Timur. Baru setelah dari Kodim Jakarta Timur, di situ cuma sekitar 5 menit, saya dibawa ke naik kendaraan, kemudian dipindahkan kendaraan yang lain dan mobil berangkat. Dan sejak saat itulah mata saya ditutup pakai baju saya, jadi saya suruh buka baju, tutup mata begitu. Kemudian kendaraan berjalan, kemudian kendaraan berhenti, kemudian saya keluar dari kendaraan itu baru 3 langkah, tapi sudah sangat dingin karena saya tidak pakai baju, dan saya mendengar seperti ada air yang mengalir. Kemudian ada suara yang menurut saya suara cambuk. Jadi saya membayangkan saya dibawa ke sawah atau ke sungai, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian saya ditanya, kamu kenal Nesar tidak? Kamu kenal Aan tidak? Saya bilang tidak kenal. Ya, Nesar dan Aan adalah teman saya, sama-sama aktivis yang tinggal satu rumah sama saya. Begitu saya bilang tidak kenal, saya kemudian dihajar, tendang, ya, kemudian. Singkatnya Anda kan kemudian dilepas juga. Iya. Baik, ini menarik, sini ada Pak Bila dari Komnas HAM. Dan terakhir Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi ya berkaitan dengan teman-teman yang hilang. Apa rekomendasinya? Bertolak dari itu, dari keterangan-keterangan ini dan juga hasil penyidikan kami, ada satu tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, oleh karena itu rekomendasi kami yang pertama, bagi mereka yang sekarang belum dilepaskan dan belum kembali keluarganya, maka kami mendesak kepada pemerintah untuk menemukan mereka dan mengembalikan mereka kepada keluarganya. Sedangkan bagi yang sudah kembali, dan ini tadi ada proses pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu rekomendasinya adalah Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang terindikasi ada pelanggaran HAM berat. Baik, itu sementara rekomendasi. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut, dan terima kasih dulu untuk Bung Muge, Pius, dan Bung Taslam atas kehadiran. Nanti kita akan lanjutkan setelah break ini. Saya tidak percaya bahwa mereka akan segera ditemukan. Dan saya juga tidak mau memberikan harapan kepada keluarga yang ditinggalkan, memberikan hiburan seolah-olah mereka masih ada. Untuk mengatasi persoalan ini, mencari jalan keluar. Saya tidak percaya bahwa mereka akan segera ditemukan. Semua upaya ini hanya akan berhasil jika ada 2 prasyarat. Pertama, kemauan Presiden yang sungguh-sungguh untuk mencari menemukan kebenaran. Kedua, dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tanpa 2 prasyarat ini, saya tidak berharap apapun lah. Dan saya juga tidak mau memberikan harapan kepada keluarga yang ditinggalkan, memberikan hiburan seolah-olah mereka masih ada. Ini menarik. Kalau dari IKOHI sendiri, yakin nggak mereka masih ada atau sudah tidak ada? Kami menganggap bahwa mereka semua masih hidup. Itu keyakinan IKOHI ya? Ya mungkin keyakinan, kalau keyakinan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta, karena kita tidak punya otoritas untuk mengumpulkan fakta-fakta, tidak punya infrastruktur, karena itu dimiliki oleh negara. Tetapi kalau dari naluri orang tua misalnya, atau ibu-ibu, atau bapak-bapak, atau istri yang kehilangan suaminya, karena kita sering ketemu, kita sering berbagi, saya bisa mengatakan bahwa kita berkeyakinan mereka masih ada. Baik, itu yang membuat Anda dan teman-teman tetap berharap bahwa kemungkinan itu masih tetap ada ya. Nah, kalau Pak Utomo sendiri, Pak Utomo, bagaimana keyakinan Anda dan keluarga terhadap Bimo?
Kami bersama keluarga masih mempunyai keyakinan bahwa anak kami masih hidup. Keyakinan atau harapan? Keyakinan. Oke, jadi Anda tetap fight untuk mencari di mana Bimo berada, begitu ya? Iya. Kalau Mas Suyatno sendiri, keyakinan keluarga bagaimana? Keyakinan keluarga juga sama seperti Pak Utomo. Ibu saya juga masih merasakan kalau adik saya masih hidup. Saya sendiri juga masih merasakan kalau adik saya masih hidup. Jadi dari pihak keluarga masih. Bung Haryanto, mungkin Anda punya usulan apa? Ya begini ya, berdasarkan pengalaman dan indikasi-indikasi yang ada, bahwa yang terjadi pada kami kan sudah jelas bahwa itu apalah pelakunya adalah aparat negara, alat negara. Oke. Harus ada kejelasan nasib daripada kawan-kawan yang sampai sekarang ini belum kembali. Itu mutlak. Saya kira, nah sebelum kejelasan nasib itu diperoleh, negara dalam hal ini pemerintah harus berani menyatakan bahwa mereka itu semua termasuk kami juga, itu bukan musuh negara. Harus direhabilitir dulu nama mereka. Akan tetapi tanpa mengurangi rasa optimisme tadi, kita juga harus siap dengan kemungkinan yang terjelek. Iya. Iya loh. Tapi yang penting ada kepastian. Karena Ya, dari keluarga sendiri tadi. itu. Ya, sebenarnya ini sudah ada jalan menuju ke arah sana ya. Ya. Jadi untuk yang mereka belum dikembalikan atau sekarang statusnya itu belum jelas, itu artinya apa? Bahwa kejahatan itu masih berlangsung sampai sekarang ini. Iya. Nah, kalau kejahatan itu berlangsung, menjadi kewajiban negara untuk menghentikan kejahatan itu. Baik, Anda menegaskan Bung Mugi ya. Baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Aku melihat beberapa tentara kan di situ, dia jalan terus nggak ada lagi, terus sampai sekarang nggak pernah.